morning Kaleb, welcome back with teacher Destiana Nababan. Masih tetap sama kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke Kaleb, before we start our lesson for today, kita akan berdoa di dalam hati masing-masing. Oke, let's pray. Selesai. Oke Kaleb, sekarang kalian bisa membuka buku kalian di halaman 126. Oke, sudah dibuka bukunya. Halaman 126 bagian D, menulis teks eksplanasi ya kalau kamu lihat ya. Oke. Ya Kaleb, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulisan ya. Nah, melalui pembelajaran hari ini kalian diharapkan memiliki karakter yang kreatif dan jujur. Oke Kaleb, jadi inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, Kaleb, sebelumnya kan kita sudah belajar dan tentunya kalian sudah paham mengenai teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian terakhir dari materi kita untuk bab 5 ya, tentang teks eksplanasi, yaitu bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkah menulis sebuah teks eksplanasi. Nah, hari ini setelah mempelajari ini, kalian diharapkan mampu berkarya ya. Jadi tunjukkan bahwa kalian itu mampu menulis sebuah teks eksplanasi dengan baik dan benar ya Kaleb. Dan jangan lupa ketika kalian menulis sebuah teks eksplanasi, kalian harus memperhatikan lagi struktur teks eksplanasi itu seperti apa ya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur teks eksplanasi, yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi ya. Tetapi ada juga hal lain selain struktur teks eksplanasi yang perlu kalian perhatikan, yaitu kaidah kebahasaan ya. Nah, untuk kaidah kebahasaan ini kita juga sudah pelajari pada video-video pembelajaran sebelumnya. Oke. Ya, langsung saja ya Kaleb. Di slide kamu bisa melihat langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ya, seperti yang kita ketahui Kaleb, teks eksplanasi merupakan penjelasan tertulis yang berkaitan dengan fenomena alam. Tidak hanya berkaitan dengan fenomena alam ya, tetapi juga bisa berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oke, Kaleb. Nah, ada banyak peristiwa yang ada di sekitar kita yang dapat kita jadikan bahan atau setidaknya dapat kita jadikan ide untuk menulis sebuah teks eksplanasi ya. Nah, yang perlu kalian ingat Kaleb, penulisan sebuah teks eksplanasi itu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan ya, hanya atas dasar penulisan teks tersebut itu juga harus didukung oleh fakta-fakta. Kenapa? Karena sebuah teks eksplanasi itu harus mengandung informasi yang bersifat faktual. Oke. Nah, di sini teacher sudah buat langkah-langkah menulis teks eksplanasi ya. Yang pertama, kamu lihat mendata peristiwa di lingkungan sekitar ya. Kalau kita perhatikan peristiwa sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar kita, itu bisa loh kita jadikan bahan untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Contoh, udara itu kan setiap hari bisa kita rasakan ya. Iya, manusia itu juga bisa merasakan udara ketika dia merasa kedinginan atau ketika kita merasa kepanasan
Ya, jadi itu semua dapat kamu data melalui peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya adalah mengamati suatu peristiwa. Nah, tadi kan di langkah pertama kalian sudah mendata peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita, ya. Langkah yang selanjutnya adalah mengamati suatu peristiwa. Jadi caranya, kamu tentukan salah satu peristiwa yang akan kamu amati lebih lanjut, ya. Ingat, kamu harus fokus kepada satu peristiwa yang akan kamu amati lebih lanjut. Nah, berdasarkan pengamatan yang sudah kamu lakukan, itu nantinya akan muncul sebuah ide, ya, sebuah ide penulisan tentang teks eksplanasi. Paham ya untuk langkah yang kedua, Kaleb? Ya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Tadi kita sudah mendata peristiwa yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga sudah mengamati satu fokus peristiwanya, ya. Kita sudah amati satu fokus peristiwanya. Kemudian di langkah yang ketiga, coba kalian catat urutan peristiwanya itu seperti apa. Ya. Nah, Kaleb, di dalam sebuah pengamatan, mencatat itu adalah hal yang penting, ya. Catat hal-hal penting yang sedang kamu amati. Bagaimana urutan terjadinya suatu peristiwa itu. Jadi itu perlu kamu catat. Untuk apa teacher dicatat? Jadi catatan ini gunanya atau fungsinya adalah untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang kamu angkat ke dalam teks eksplanasi tersebut. Ya. Itu langkah yang ketiga, mencatat urutan peristiwa. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ini, tadi kita sudah mendata, mengamati, dan mencatat bagaimana urutan peristiwanya yang akan kita tulis ke dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan membuat kerangka teks eksplanasi. Ya, datanya sudah ada. Jadi karena teks eksplanasi ini sifatnya faktual, informasinya bersifat faktual, ya. Jadi otomatis data-data kamu itu harus bersifat faktual. Nah, kamu susunlah kerangka karangan teksnya, ya. Kemudian perhatikan di dalam struktur sebuah teks eksplanasi, kamu harus bisa menentukan hal-hal yang akan kamu bahas dan jelaskan, ya. Karena kan di dalam teks eksplanasinya nanti kamu akan menguraikan urutan peristiwa atau hal-hal yang akan kamu bahas atau hal-hal yang akan kamu jelaskan ke dalam teks eksplanasinya. Oke, jadi kamu harus membuat kerangka teks eksplanasinya tersebut. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah kamu mengembangkan kerangkanya menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Oke, itu langkah yang keempat. Kemudian kita kan sudah tentukan kerangka teks eksplanasinya nih. Jadi garis-garis besarnya itu sudah ada. Ya, jadi untuk langkah yang selanjutnya itu sudah mudah. Sudah mudah bagi kalian untuk menulis teks eksplanasinya, ya. Makanya tadi teacher katakan kepada kalian, kerangka teks eksplanasi itu tujuannya adalah untuk mempermudah kalian ketika menulis teks eksplanasinya. Bisa dipahami ya, Kaleb? Ya. Nah, berdasarkan kerangka karangan yang sudah kalian buat tadi, kalian kembangkanlah garis-garis besarnya itu menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Dan ingat, kalian harus memperhatikan kaidah kebahasaannya, ya. Baik itu dari baik itu dari penggunaan bahasanya. Ingat, bahasa yang kalian gunakan itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Kemudian perhatikan juga penggunaan tanda baca. Oke. Kalau teacher perhatikan, kalian sering sekali menyepelekan penggunaan tanda baca. Ya, ingat, setiap awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan tanda bacanya. Sebuah kalimat itu harus diakhiri dengan tanda titik. Itu perlu kalian ingat, ya. Karena sampai sekarang masih banyak teacher perhatikan yang belum memahami tentang penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda baca.
Oke, kalau paham ya untuk langkah-langkahnya. Nah, di sini teacher punya satu contoh teks eksplanasi. Nanti kalian bisa baca masing-masing ya di rumah. Jadi teks eksplanasinya itu berjudul proses terjadinya hujan. Nah, kalau kamu perhatikan dari judulnya, Caleb, ini sudah pasti berhubungan dengan fenomena alam ya, proses terjadinya hujan. Nah, untuk teksnya nanti kamu perhatikan apakah dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya dia sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang sudah kita pelajari. Nanti kalian bisa analisis melalui contoh teks eksplanasi yang teacher kasih melalui video pembelajaran ini. Oke. Jadi untuk contoh teks eksplanasinya teacher tidak akan membacakan ya, teacher tidak akan membacakan, nanti kalian silahkan baca teks eksplanasinya masing-masing. Oke, jadi ini contohnya ya nak ya. Oke, ini tadi contohnya. Sekarang untuk feedbacknya, coba kalian coba kalian tulis ya, kalian tulis satu contoh teks eksplanasi ya, satu contoh teks eksplanasi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang kalian lihat di lingkungan sekitar kalian masing-masing. Oke, jadi teacher tidak mau teks eksplanasinya itu kalian hanya screenshot. Oke, teacher tidak terima, jadi kalian tulis sendiri untuk teks eksplanasinya, kemudian perhatikan dari segi struktur maupun kaidah kebahasaannya harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kalau tidak usah terlalu panjang, tidak. Teacher hanya meminta satu contoh teks eksplanasi singkat ya, bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya dan lain-lainnya, itu bisa. Oke, kalau bisa dipahami ya untuk feedback hari ini. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya Caleb. Teacher harap kalian bisa memahami pelajaran kita hari ini meskipun hanya melalui video pembelajaran. Oke, tetap jaga kesehatan dan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Thank you.